Lala Atmanegara. Saya Anissa Dini Marinda. Dan saya Niwaya Devta Utami. Di sini kami akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen SD yang didesentralisasikan. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi. Sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana peningkatan mutu sekolah. Kemudian, sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan hasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini sering disebut evaluasi diri. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Kewenangan sekolah dalam hal pengembangan kurikulum adalah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mendasarkan pada standar isi, standar kompetensi, dan standar kelulusan, serta memilih menjabarkan dan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan metode, program pengayaan, program perbaikan atau remedial, dan pelaksanaan proses pembelajarannya dengan dukungan input lainnya serta evaluasi oleh sekolah. Yang ketiga, pengelolaan proses pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama di sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan merupakan bentuk pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok. Perlu disadari bahwa proses pembelajaran yang efektif semestinya menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, daya keingintahuan, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru atau meskipun hasilnya keliru, memberikan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, menumbuhkan demokrasi, dan memberikan toleransi pada kekeliruan-kekeliruan akibat kreativitas berpikir. Yang keempat adalah pengelolaan ketenagaan. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai bagian dari sumber daya pendidikan, satuan pendidikan harus dapat memotivasi, menggalang kerjasama, menyamakan visi, menyadari misi, serta mengembangkan staf pada level sekolah atau madrasah yang belum ditangani oleh birokrasi di atasnya. Satuan pendidikan juga harus melakukan penggalian sumber daya manusia dari luar melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, dengan melakukan pengangkatan guru honorer atau kontrak di sekolah seperti guru komputer, guru bahasa Inggris, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pengelolaan fasilitas sekolah. Hal yang perlu disadari di sini adalah bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemuktahirannya, terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 45 Ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang keenam yaitu pengelolaan keuangan. Secara yuridis, menurut Undang-Undang Sidiknas tahun 2003, kewenangan sekolah di dalam bidang pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan konsep MBS, terutama untuk sekolah negeri. Dari segi pelaksanaan, hibah yang diberikan selama ini sudah mulai terlibat polanya melalui bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita sebut dengan dana BOS, dan dana-dana lain yang disediakan oleh provinsi maupun pemerintah pusat. Dengan MBS, penyelenggaraan pendidikan dapat melakukan inovasi pengalokasian sumber dana pendidikan yang tidak hanya bergantung pada hibah dari pemerintah, tetapi bersama-sama dengan komunitas sekolah dapat menghimpun pendanaan dari masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
Yang ketujuh, pelayanan siswa. Poin ini meliputi penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, di mana hal ini sudah didesentralisasikan terlebih dahulu, sehingga yang diperlukan saat ini adalah peningkatan intensitas dan eksentitasnya. Kepala sekolah harus menyadari bahwa kepuasan peserta didik dan orang tuanya, serta masyarakat merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan sekolah. Yang kedelapan, hubungan sekolah dan masyarakat. Eksistensi hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Elsbree mengemukakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan tujuan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kesembilan, iklim sekolah. Pelaksanaan MSD perlu didukung oleh iklim sekolah, baik fisik maupun non-fisik yang kondusif, sehingga akademik yang merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar menjadi menyenangkan. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Bersama kita putus mata rantai COVID-19 dengan cara tetap di rumah hingga keadaan aman, keluar rumah dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.